Istri CEO saya bab 1421-1430. Sejak Lily memahami tornado raungan ketiga, tak satu pun musuhnya mampu menahannya. Tornado itu bahkan dengan mudah mengalahkan lonceng hitam milik ketua sekte Kekaisaran Hantu. Sungguh luar biasa bagaimana botol hitam Bingbing Sa dapat menghalangi serangan spiritualnya. King Feng Li, botol hitamku adalah harta karun tingkat 8 tingkat kaisar, dan serangan spiritualmu tidak akan mampu menembusnya, katanya kepada King Feng Li dengan bangga. Faktanya, botol hitam itu memiliki sejarah yang panjang. Dulunya, botol itu merupakan harta karun seorang santo di zaman kuno. Kemudian, seseorang dari planet asing membunuh santo itu. Ia merusak botol itu dan terlupakan di sebuah lembah. Meskipun rusak, serangan pertahanan spiritual botol hitam itu masih setara dengan tingkat ke-8 alam kaisar roh. Bingbing Sa menemukannya di lembah itu dan mengambilnya sendiri. Li Qingfeng mengerutkan alisnya karena terkejut mendengar kata-katanya. Pantas saja tornado raungan ketiganya tidak bisa menembus botol hitam itu. Itu adalah harta karun alam kaisar roh tingkat 8. Ia tahu bahwa kekuatannya terbatas meskipun tekniknya ampuh, karena ia baru mencapai setengah langkah alam kaisar roh. Harapannya untuk mengalahkan Bingbing Sa sepenuhnya tipis. Li Qingfeng tidak menyerah. Ia mengeluarkan pedang kaisar api, mengayunkannya ke depan, dan berteriak, "Singa neraka." Seekor singa merah dengan cepat melompat keluar dari pedangnya, yang terbentuk dari energi pedang inferno. Singa itu menerjang Bingbing Sa dengan hasrat membunuh yang besar. Bingbing Sa mencibir, tak peduli dengan serangannya. Ia tiba-tiba menepuk botol hitam itu, memicu seberkas cahaya hitam. Cahaya itu secepat kilatan hitam, menghantam singa api dan menimbulkan suara keras sekali. Suara itu mengguncang langit dan tanah. Ia membuka retakan di tanah dan merobek ruang. Dari celah di dalam ruang, tepian sungai waktu dapat terlihat. Tentu saja, itu hanya sebagian kecilnya, dan menghilang dalam sekejap. Hal itu tetap mengejutkan semua orang. Kekuatan serangan King Feng Li dan Bingbing Sa begitu kuat hingga mampu mengoyak ruang. Ledakan, 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 ledakan. Li mundur 4 langkah saat singa inferno yang dihasilkan pedang kaisar apinya menghilang. Ia berubah menjadi kilauan-kilauan kecil sebelum lenyap. Sialan. Botol hitamnya terlalu kuat, dan singa infernoku bukanlah tandingannya, gumam Li Qingfeng mengerutkan kening. Dia tahu itu bukan karena daya serangnya yang kurang kuat, melainkan karena kekuatannya yang rendah. Dia baru berada di alam kaisar roh setengah langkah, dan tidak akan menjadi masalah jika dia juga berada di alam kaisar roh tingkat ke-6. Sudah kubilang, King Feng Li, kau bukan tandinganku. Kau tak bisa mengalahkanku dengan teknik spiritual atau pedangmu, karena aku kaisar roh tingkat 6. Ia menatap King Feng Li dengan angkuh. Bingbing Sa bukan hanya seorang wanita, tetapi juga seorang wanita cantik. Namun, kata-kata kasar yang keluar dari wajah cantik seperti dirinya bukanlah hal yang menyenangkan untuk didengar. Li Qingfeng tidak mau mengakui kekalahannya. Ia kemudian melepaskan tinju neraka pencekik, jari penakluk, dan labu emas, tetapi tak satu pun berhasil memecahkan botol hitamnya. Botol hitam itu terlalu kuat, memang layak menjadi harta karun seorang santo kuno. Masih ada sedikit aura santo yang tersisa di dalamnya. Mata Li yang muram memancarkan cahaya dingin. Ia tahu bahwa ia harus menunjukkan keahliannya untuk mengalahkan Li, dan keahliannya adalah api emas. Tepat saat dia mempertimbangkan apakah dia harus menggunakan api emas, para kultivator di sekitarnya berteriak. Lihat! Buah roh hati di lembah sedang matang, teriak salah satu murid sekte Blaze kegirangan sambil menunjuk buah itu. Semua orang melihat ke arah jarinya ke arah lembah. Mereka semua gembira dan gembira ketika melihat buah roh hati berubah menjadi merah dan mulai mengeluarkan aroma yang menggoda. Buah di lembah itu akhirnya matang. Ayo kita dapatkan buah roh hati. Kita bisa meningkatkan kekuatan kita asalkan kita mendapatkan buahnya, teriak para kultivator di sekitarnya dan berlari menuju lembah. Para pengikut sekte api, sekte kaisar pedang, sekte kaisar binatang, sekte kaisar jimat, sekte raja bambu, dan sekte kekaisaran hantu semuanya berlari cepat ke lembah seolah-olah mereka tidak akan kehilangan apapun. Semua orang bersemangat. Mereka tidak ingin tertinggal dan membiarkan orang lain mengambil buah roh hati. Bingbing Sa tercengang karena dia juga ada di sini untuk berebut buah roh hati. Dia pasti tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. King Feng Li, aku akan membunuhmu setelah aku mendapatkan buah spiritual itu. Ia menatapnya dengan dingin dan menghentakkan kaki ke tanah untuk bangkit. Sosok Bingbing Sa yang menawan terbang menuju pohon buah spiritual hati di lembah. Li memasukkan kembali api emas ke dalam tubuhnya. Ia telah melepaskan api tersebut untuk membunuh Bingbing Sa. Beruntung Bingbing Sa berlari ke lembah untuk menghindari serangan itu. Api emas di tangannya dulunya milik santo emas. Suhunya telah mencapai 7.000 derajat Celcius, dan bahkan botol hitam Bingbing Sa pun tak mampu menahannya. Li menghentakkan kaki kanannya ke tanah dan terbang cepat ke lembah naga harimau.
Ia juga ingin memperjuangkan buah roh hati demi menyelamatkan Yao Linger. Beberapa orang yang berbudi luhur menghalangi jalannya dan memaksanya melambat, yang membuatnya sangat kesal. Matanya berbinar-binar karena marah. "Minggir, aku akan mengambil buah roh hati," teriak Li Qingfeng dengan marah sambil menatap dingin para kultivator di depannya. Mereka terlalu sibuk memandangi buah spiritual itu, sehingga mereka bahkan tidak mendengar kata-kata Li Qingfeng. Buah itu jauh lebih menggoda, dan mereka tentu saja tidak akan terlalu peduli dengan apa yang dikatakan Li Qingfeng. Para kultivator mandiri ingin memperoleh buah roh hati lebih dari apapun, karena buah itu dapat membantu mereka meningkatkan saripati vital mereka hingga tingkat yang lebih tinggi. Misalnya, jika seorang Master Alam Raja Roh tingkat ke-9 mengonsumsi buah spiritual ini, ia mungkin mencapai Alam Kaisar Roh. Dan jika seseorang di Alam Kaisar Roh memakannya, ia juga bisa naik beberapa tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Selain itu, buah roh hati dapat membantu penyembuhan dan generasi. Jangan salahkan aku jika kalian tidak minggir. Kalian semua harus mati. Li Qingfeng mencibir, dan sinar niat membunuh muncul di matanya. Bab 1422. Mereka yang menghalangi jalanku akan binasa. Lili membalikkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan pedang Kaisar Api. Ia menyalurkan esensi vital elemen apinya ke dalam pedang dan menerjang ke depan dengan energi pedang yang tajam. Energi pedang itu langsung membunuh belasan kultivator yang menghalangi jalannya. Melihat hal itu, para pembudidaya diri di sekitarnya menjadi pucat karena ketakutan di mata mereka. Mereka terlalu fokus untuk menuju buah roh hati dan lupa betapa mengerikannya Qingfeng Li. Li Qingshan menatap mereka dan berkata dengan dingin, "Aku akan mengatakan ini sekali lagi, siapapun yang menghalangi jalanku akan binasa." Setelah itu, ia menghentakkan kaki keras ke tanah dan mengangkat dirinya bagai pedang tajam. Lalu ia melesat maju. Semua yang berkultivasi sendiri mundur kali ini karena mereka terlalu takut untuk menghalangi jalannya. Mereka baru saja menyaksikan betapa hebatnya Qingfeng Li, membunuh belasan kultivator yang menghalangi jalannya. Qingfeng Li sangat cepat, dan tak lama kemudian, dia tiba di depan buah roh hati. Pohon itu tingginya 2 meter, hanya sedikit lebih tinggi dari manusia. Buah roh berbentuk hati tergantung di dahannya. Tulisan jimat Dao Surgawi berwarna merah yang menutupi permukaan buah itu memancarkan kekuatan yang kuat. Qingfeng Li mengerutkan kening saat dia melihat beberapa master menghalangi jalannya di depan buah roh hati. Mereka adalah Bing Huang Dao, Yi Huang Shou, Huo Leng, Sekte-Sekte Blaze, dan Bing Bing Sa, Master Sekte dari Sekte Kaisar Pembunuhan. "Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan buah roh hati hari ini, Qingfeng Li," kata Bing Bing Sa dingin padanya. Dia sangat marah karena Qingfeng telah membunuh begitu banyak anggota Sekte Kaisar Pembunuhnya. Qingfeng Li mencibir dan terus mendekat. Dia sudah mengumumkan akan membunuh siapapun yang menghalangi jalannya, baik murid Sekte biasa maupun ketua Sekte Kaisar Pembunuh. Dia harus mengambil buah roh hati untuk menyelamatkan Yao Linger. Bing Bing Sa mencibir sambil menepuk telapak tangannya, membentuk telapak tangan esensi vital hitam, dan menamparkannya dengan ganas ke arah Qingfeng. Li Qingfeng enggan menunjukkan kelemahannya. Ia mengaktifkan teknik tubuh api penyucian fana, dan cahaya kemasan menyelimuti seluruh tubuhnya. Kemudian, ia langsung melancarkan pukulan ke-6 dari teknik tinju neraka cekik. Sebuah tinju terbentuk di udara, mengguncang seluruh ruang di sekitar mereka. Tinju itu menghantam telapak tangan Bing Bing Sa dan menimbulkan suara keras, memaksa Li Qingfeng mundur selangkah. Dia mengerutkan kening karena terkejut melihat betapa kuatnya Bing Bing Sa. Sebagai master tingkat ke-6 alam Kaisar Roh, kekuatannya jelas lebih kuat daripada dirinya. Li Qingfeng telah beberapa kali bertarung dengan Bing Bing Sa di luar lembah dan mengetahui tentang botol harta karun hitamnya. Ia tidak bisa mengalahkannya saat ini. Ia melirik buah matang di tepi lembah dan menyadari buah itu akan jatuh dari dahannya kapan saja. Ia menyadari bahwa tak ada waktu yang terbuang dan ia harus mendapatkannya sekarang. Li Qingfeng mengeluarkan pedang Kaisar Api dari cincin interspatialnya. Ia menjentikkan pergelangan tangannya dan menebas ke arah Bing Bing Sa. Dia tidak hanya menyalurkan jurus keempat teknik pedang Kaisar Api, Singa Api, tetapi dia juga mengerahkan niat pedangnya. Bing Bing Sa langsung dikelilingi oleh singa-singa neraka yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk dari niat pedang. Mereka mengelilingi semua pohon, gunung, sungai, batu, tanah, dan langit. Tiba-tiba dan serentak, mereka menerjang ke arah Bing Bing Sa, dengan tujuan membakarnya menjadi abu. Ia mengerutkan alisnya dengan heran, tak menyangka Li Qingfeng mampu menguasai niat pedang sekuat itu. Niat pedang itu menenggelamkan segalanya ke dalam lautan apinya. Meskipun niat pedang Li Qingfeng cukup kuat, Bing Bing Sa tidak gentar menghadapinya. Ia masih memiliki botol harta karun yang kuat. Ia mengulurkan tangannya dan mengambil botol itu, langsung membentuk perisai hitam. Perisai itu menghalangi semua niat pedang merah untuk mencapainya. Botol hitam itu memang cukup kuat. Bahkan niat pedang Li Qingfeng pun tak mampu mengalahkannya.
Sepertinya aku tidak punya pilihan selain menggunakan api emas. Li Qingshan memutuskan untuk memainkan kartu asnya. Bingbing Sa, aku akan mengabulkan keinginanmu jika kau sangat ingin mati, cibiran Li Qingshan. Dia menertawakan kata-katanya seolah itu hal terlucu di dunia. Dia bahkan tidak bisa mengalahkannya dan botol hitamnya, tapi dia tetap mengaku akan membunuhnya. Sungguh gertakan. King Feng Li, jika kau benar-benar bisa mengalahkanku dan memecahkan botolku, maka aku akan memberimu buah roh hati. Kalau tidak, kau bisa berhenti memimpikannya. Bingbing Sa menertawakan Li King Feng dengan nada meremehkan dan arogan. Orang-orang di sekitarnya menggelengkan kepala melihat sikap berlebihan dari King Feng Li. Baik serangan pedang maupun tinjunya yang dahsyat tak mampu mengalahkan Bingbing Sa. Apa daya ungkit yang tersisa? Ketua Sekte Blaze akhirnya memanfaatkan kesempatan untuk menertawakan Li King Feng. Ia mencibir, Li King Feng, kau begitu ceroboh. Bagaimana kau bisa membunuh Bingbing Sa dengan kekuatanmu yang lemah? Aku khawatir kaulah yang akan mati. Bukan hanya Master Sekte Blaze Sect, bahkan Bing Huang Dao dan Yi Huang Shou mencibir pada King Feng Li. Mereka semua adalah musuh King Feng Li, jadi mereka sangat senang melihatnya diganggu oleh Bingbing Sa. Li King Feng menatap musuh-musuhnya dengan dingin dan mengabaikan mereka. Musuh utamanya saat ini adalah Bingbing Sa, yang lain bisa menunggu giliran. Ia menyalurkan esensi vital elemen apinya untuk melepaskan api keemasannya. Semburan api keemasan muncul di ujung jari telunjuk kanannya, bahkan memperlihatkan sebagian naskah jimat asal api Dao Surgawi. Maju, Golden Flame, bakar dia sampai mati, teriak Li King Feng sambil mengarahkan jarinya ke depan. Mengusir. Dia menembakkan api itu hingga padam. Api itu membentuk petir merah saat mendekati Bingbing Sa, tetapi jauh lebih cepat. Cepat sekali, dia tertegun melihat kilatan emas di depannya. Bingbing Sa merasakan kekuatan mengerikan dari api emas dan pikirannya bergetar. Botol harta karun hitam, teriaknya sambil melemparkan botol itu sekuat tenaga, membentuk perisai pertahanan berwarna hitam. Pikirannya sederhana, menghalangi Golden Flames dengan perlindungan pertahanannya. Bab 1423. Membunuh Bingbing Sa dengan petir. Bingbing Sa terlalu meremehkan api emas. Api emas adalah kekuatan tak terkalahkan yang pernah dimiliki oleh orang suci emas di zaman kuno. Ayah! Ayah! Api menyambar pelindung yang dibentuk oleh botol hitam itu. Tiba-tiba, pelindung itu hancur karena panas yang menyengat, dan bahkan botol hitam itu pun mulai retak. Bingbing Sa tercengang karena dia tidak menyangka api emas milik King Feng Li akan mampu memecahkan botol hitamnya. Itu adalah harta karun tingkat kaisar tingkat ke-6 dan dulunya juga milik seorang santo kuno. Li King Feng mencibir sambil memerintahkan api emas untuk terus membakar botol hitam itu. Retakan demi retakan muncul di botol, disertai suara derak kayu yang terbakar. Satu retakan, dua retakan, tiga retakan, sekitar selusin retakan telah terbentuk pada botol pada akhirnya. Gemuruh. Botol harta karun hitam itu retak di sepanjang celah, pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang ke udara tipis. Para pembudidaya diri di sekitarnya tercengang melihat pemandangan ini. Api yang baru saja dilepaskan Li King Feng begitu kuat sehingga menghancurkan botol Bingbing Sa. Lumayan. Sulit menemukan botol yang cocok dengan Bingbing Sa dimanapun, tapi botol itu hancur oleh api emas. Apa kau terlalu bodoh untuk menyadari bahwa api yang digunakan Li Qingshan dulunya adalah api seorang suci? Api itu sangat kuat. Para kultivator mandiri berbisik-bisik di antara mereka sendiri, mengenali api emas. Wajah Bingbing Sa menjadi muram ketika mendengar celoteh itu. Matanya berkilat dingin, dan amarahnya berangsur-angsur menjadi semakin kuat. Ia tak pernah menyangka botol hitam kesayangannya akan terbakar. Beraninya kau, Li King Feng. Kau atau aku yang akan mati hari ini. Wajah cantiknya menunjukkan tatapan membunuh. Ia membenci keberanian Li King Feng dan tak sabar untuk membunuhnya. Bingbing Sa meraih cambuknya dan menyerang King Feng Li. Itu adalah harta damai yang kuat yang terdiri dari 3 segmen, masing-masing terbuat dari batu meteor hitam. Batu-batu ini disebut batu meteor lunak, dan berasal dari planet asing serta terbentuk melalui gesekan atmosfer. Senjata yang terbuat dari batu-batu ini sangat kuat. Wajah King Feng berubah serius saat menyadari betapa pentingnya situasi ini. Ia tiba-tiba mencabut pedang kaisar api dan mengarahkannya ke depan, membentuk sinar api merah. Niat pedang menghantam cambuk hitam itu, menimbulkan suara keras. Faktanya, Bingbing Sa memiliki banyak harta dan masing-masing harta sangat kuat. Meskipun Li King Feng membakar botol hitamnya dengan api emasnya, cambuk hitamnya juga cukup kuat, tidak kalah kuat dari pedang kaisar api miliknya. Suara itu bergetar dan merobek udara saat keduanya saling bertabrakan. Batu dan pasir beterbangan di angkasa. Tak satu pun dari mereka mampu mengalahkan yang lain. Li telah menggunakan api emas sekali, dan sekarang, hanya ada 2 kesempatan tersisa. Ia memikirkannya dan memutuskan untuk tidak menggunakannya lagi karena ia menyadari bahwa mungkin ada bahaya yang lebih serius di masa depan.
Dia masih perlu mencari lencana kepala suku, dan akan ada lebih banyak musuh yang menghalanginya. Misalnya, monster tua Lishu masih mencarinya di luar sana. Karena itu, Lily memutuskan untuk menggunakan mutiara petirnya kali ini. Itu juga merupakan harta yang kuat dan dapat menekan materi cambuk hitam. King Fengli mengeluarkan mutiara guntur dari cincin interspatialnya dan menyalurkan saripati vitalnya ke dalamnya. Dewa Petir Agung, mohon berikanlah aku kekuatan untuk membunuh wanita jelek ini, gumamnya berirama pada mutiara petir. Bingbing Sa menjadi marah mendengar ini. Li Qingfeng memanggilnya wanita jelek, padahal ia begitu bangga dengan kecantikannya. Ia juga mengatakan akan membunuhnya. Dia tercengang dan berkata kepadanya, "Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau benar-benar bisa mengendalikan kekuatan guntur? Itu benar-benar dongeng." Dia tidak percaya bahwa King Feng akan mampu mengendalikan guntur dan kilat sama sekali, begitu pula para kultivator di sekitarnya. Baik Bing Huangdao maupun Yi Huangshou menatap King Fengli dengan ejekan pahit seakan-akan mereka sedang menatap orang bodoh asteris. Guntur adalah salah satu kekuatan alam dunia dan hanya Dewa Guntur yang mampu mengendalikannya. Tapi, hanya seorang kultivator biasa yang tidak ada hubungannya dengan Dewa Petir. Sungguh omong kosong jika dia bisa mengendalikan guntur. Li Lili melirik mereka dengan jijik. Dasar orang-orang bodoh. Mereka pikir aku tidak bisa mengendalikan guntur. Aku akan membunuh kalian semua dengan itu. Keluar sekarang, petir. Bunuh Ugo ini, teriaknya pada mutiara petir yang melepaskan 50 sambaran petir. Ledakan, ledakan, ledakan. 50 kilatan petir merah tiba-tiba muncul di langit. Bagaikan hukuman dari surga, kilatan petir itu merobek langit dan angkasa dengan kekuatan tak tertandingi, lalu mendarat di Bingbing Sa. Wajahnya tercengang, dan matanya berkilat ketakutan. Petir adalah hal yang paling ditakuti oleh para praktisi kultivasi diri. Dia menyalurkan saripati vitalnya dan membuat perisai pertahanan, mencoba menghalangi serangan petir, tetapi semuanya sia-sia. Perisai pertahanan Bingbing Sa langsung retak dengan suara keras. Puluhan petir menyambar tubuhnya dan merobek pakaiannya, menghanguskan tubuhnya hingga hitam. Bingbing Sa jatuh ke tanah dan terus berkedut, seperti sedang kejang. Tubuhnya mengeluarkan bau terbakar, ia hampir terbunuh oleh petir. Dia adalah seorang wanita yang cantik beberapa detik yang lalu dan banyak orang memandangnya dengan hasrat dan nafsu. Tapi sekarang, dia sudah seperti tumpukan batu bara hitam yang buruk rupa. Mereka menatapnya dengan jijik. Li Qingfeng tak terkalahkan dengan mutiara petirnya. Ia berjalan maju, dan para kultivator di samping buah roh hati mundur ketakutan. Mereka baru saja menyaksikan bagaimana dia hampir membunuh Bingbing Sa dengan mutiara petirnya, meninggalkannya tergeletak di tanah. Ia berhenti bernapas setelah beberapa saat. King Fengli tiba di buah roh hati, dan mengulurkan tangan kanannya untuk mengambilnya. Buah itu tiba-tiba melepaskan sinar merah dari naskah jimat Dao Surgawi merah untuk menghalangi tangannya, tetapi Lili menyalurkan tubuh neraka pencekiknya, menyelimuti tangannya dengan sinar keemasan. Hal ini memungkinkannya untuk mengambil buah roh hati, lalu membawanya kembali ke pelukannya. Bab 1424. Bangun Linger Yao. Semua kultivator menjadi iri dan serakah ketika mereka melihat King Fengli memetik buah roh hati. Mereka semua tergoda untuk merebut buah roh hati, tetapi mereka menahan diri saat memikirkan kekuatan serangan mengerikan milik King Fengli. Di sampingnya, wajah ketua sekte Blaze Sect berubah pucat, begitu pula Bing Huangdao dan Yi Huangshou. Mereka adalah musuh terbesar Lili dan ingin melawannya, tetapi mereka berhenti ketika melihat penampilan Bingbing Sa. King Fengli menatap mereka dengan dingin lalu pergi. King Fengli ingin Linger Yao bangun sesegera mungkin, jadi dia tidak mengejar Master Sekte Blaze Sect. Jika dia tidak harus segera menyelamatkan Linger Yao, King Fengli pasti sudah membunuh orang-orang ini. Kecepatan King Fengli cepat, dan dia berlari keluar dari lembah naga harimau. Pada saat ini, di luar lembah, Xian-Xianmu sedang memeluk Linger Yao. "Kakak Li, kau sungguh luar biasa." Xian-Xianmu menatap Li Qingshan dengan kagum sambil mengacungkan jempol besar. Anak anjing hitam menggoyangkan ekornya dan berkata, "Lumayan, lumayan. Sayang, kau semakin kuat." King Fengli memutar matanya setelah mendengar kata-kata anak anjing hitam dan menamparkan kepalanya dengan tangan kanannya. "Dogi, kok kamu bisa ngomong kayak gitu? Siapa yang kecil? Kamu masih belum tahu siapa yang lebih kuat," tegur Li Qingshan. Ular pemakan langit melihat anak anjing hitam dipukuli dan merasa sangat senang. Ia menutup mulutnya dan tertawa terbahak-bahak. "Ayo cepat pergi dari sini. Kita harus mencari tempat untuk Linger Yao untuk sembuh." Li Qingfeng melambaikan tangannya dan membawa mereka semua pergi. Adapun Xian-Xianmu, dia tidak pergi bersama King Fengli karena dia harus bersama gurunya. "Kakak Li, kau harus berhati-hati, awasi punggung King Fengli saat dia pergi," pikir Xian-Xianmu dalam hati. King Fengli memimpin Linger Yao dan yang lainnya ke sebuah gua tersembunyi. Gua itu terletak 50 km di sebelah timur lembah naga harimau.
Bagian luar gua dipenuhi hutan, dengan air terjun di depannya. Air terjun mengalir dari puncak tebing. Jika ada penjajah yang datang ke sini, ia tidak akan bisa menemukan gua ini dalam waktu singkat. Anjing, ular pemakan langit, Taois gendut, kalian bertiga tetap di luar dan jangan biarkan siapapun masuk. Aku akan masuk untuk mengobati Linger Yao, kata Li Qingfeng kepada mereka sambil tersenyum. King Feng Li menggendong Linger Yao dan segera masuk ke dalam gua. Luas gua ini tidak besar, kira-kira 12 meter persegi. Banyak batu diletakkan secara berantakan di dalam gua, karena itu adalah gua binatang iblis. Ketika Li Qingfeng melangkah masuk, ia melihat seekor beruang iblis hitam besar sedang tidur di dalamnya. Lili memberi isyarat agar monster itu pergi. Namun, monster itu tidak mau bekerja sama, malah ingin memakan Lili. King Feng Li mengayunkan tangan kanannya dengan marah, segera menghancurkan hati binatang iblis ini berkeping-keping. Setelah membersihkan kerikil, puing, dan rumput di sekitarnya, Lili meletakkan jasad Linger Yao di atas batu. Ia kemudian mencari kayu bakar kering untuk diletakkan di bawah jasad Linger Yao. Setelah itu, King Feng Li membuka kain yang menutupi tubuh Yao Linger untuk mencegah pendarahan. Begitu dibuka, darah terus mengalir keluar. Lili segera menggigit buah roh hati dan meletakkannya di atas luka Yao Linger. Sari buah roh hati memiliki kekuatan yang luar biasa. Begitu menetes di atas luka Linger Yao, lukanya mulai sembuh. Sungguh ajaib. Lili memeras semua sari buah roh hati ke dalam mangkuk besar. Setengah dari mangkuk itu dioleskan pada luka-luka Yao Linger. Tujuannya adalah untuk membentuk koreng dan menyembuhkan lukanya. King Feng Li bersiap memberi Linger Yao sisa sari buah roh hati. King Feng Li memegang tubuh Linger Yao, membuka mulutnya dan menuangkan sisa sari spiritual buah roh hati ke dalamnya. Sari buah roh hati mengandung energi yang kuat. Energi itu mengalir melalui mulut Linger Yao ke tenggorokan, kerongkongan, lambung, lalu ke 8 meridiannya, darah, otot, dan tulang. Bahkan, energi itu menembus jauh ke dalam jantung, paru-paru, lambung, limpa, hati, dan ginjalnya. Buah roh hati memiliki kekuatan hematopoietik yang kuat. Yao Linger pingsan karena kehilangan terlalu banyak darah, tetapi buah ini membantunya menghasilkan lebih banyak darah. Dalam sekejap, wajah Linger Yao berubah dari pucat menjadi kemerahan. Akhirnya, warnanya berubah menjadi merah tomat. Wajahnya sangat indah dengan warna merah cerah. Bulu mata panjang Linger Yao bergerak sedikit sebelum dia membuka matanya dan melihat wajah familiar King Feng Li. Apakah aku mati? Linger Yao mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu. Linger Yao ingat dengan jelas bahwa sebuah lubang besar telah menembus tubuhnya, dan dia terluka parah ketika dia mencoba menyelamatkan King Feng Li. Kelembutan terpancar di mata Li Qingshan saat ia berkata, "Jangan khawatir, Linger Yao. Kau tidak mati. Aku yang menghidupkanmu kembali." Setelah berbicara, King Feng Li membelai wajah Linger Yao dengan jari-jarinya untuk memberitahu bahwa dia masih hidup. Yao Linger ingin menghindar, tetapi ia tidak bisa bergerak karena kondisi tubuhnya. Jelas ia tidak terbiasa berhubungan intim dengan Li Qingfeng. Selama waktu ini di Lembah Naga Harimau, sebuah peristiwa besar terjadi. Setelah Lili memetik buah roh hati, para kultivator di sekitarnya bersiap untuk pergi. Pada saat ini, sebuah jembatan air muncul dari langit dan tiba di Lembah Naga Harimau. Di atas jembatan air berdiri seorang tetua, berambut abu-abu seputih salju dan memancarkan aura yang kuat. Ia adalah monster tua Lis Hui, dengan ketua sekte-sekte kekaisaran hantu berdiri di sampingnya. Monster tua Lis Hui berdiri di udara, menatap ke bawah ke arah banyak kultivator di bawah dan bertanya, apakah kalian melihat King Feng Li? Para kultivator di Lembah Naga Harimau saling memandang dan semuanya bingung. Mereka tidak tahu mengapa guru yang tak terkalahkan, monster tua Lis Hui, datang dan mencari Lili. Melihat kesunyian para kultivator di sekitarnya, monster tua Lis Hui mengerutkan kening karena tidak puas. Master Sekte Kekaisaran Hantu di dekatnya melangkah maju dan berkata dengan keras, apa kau tidak mendengar pertanyaan senior monster tua Lis Hui? Katakan padanya segera apakah kau melihat Li Qingshan atau tidak. Pada saat ini, Ketua Sekte Blaze Sect keluar dan berkata, aku melihat Li Qingfeng. Dia membawa buah roh hati ke sini dan membawa Yao Linger dan yang lainnya pergi dari sini. Ketua Sekte Blaze sangat licik. Ia melihat bahwa monster tua Lis Hui tidak senang dengan Li Qingshan, jadi ia segera berdiri dan memberitahu Li Qingshan kemana Li Qingshan pergi. Master Sekte Blaze juga terkenal di dunia kultivator diri, dan banyak orang mengenalnya. Master Sekte Kekaisaran Hantu pernah melihatnya sebelumnya, dan mereka saling kenal di masa lalu. Pemimpin sekte dari Sekte Hantu Kekaisaran memandang pemimpin sekte dari Sekte Api dan berkata, Huo Leng, ke arah mana Li Qingfeng pergi? Api dingin menunjuk ke arah Li pergi dan berkata, mereka pergi ke timur, berangkat sekitar 20 menit yang lalu. Bab 1425. Pelarian dimulai. Monster tua Lis Hui dan Xiao Gui tertawa dingin setelah mendengar kata-kata pemimpin Sekte Blaze Sect. Ayo, kita bunuh King Feng Li,
teriak monster tualis Hui dan membawa Xiao Gui untuk mengejar King Fengli. Monster tualis Hui menciptakan jembatan air di udara dan menarik Xiao Gui bersamanya, terbang ke arah timur. Semua pembudidaya berdiskusi setelah melihat pemandangan ini. King Fengli pasti akan mati kali ini. Beraninya dia menyinggung monster tualis Hui. Dia benar-benar mencari mati. Monster tualis Hui adalah seorang master tertinggi 200 tahun yang lalu dan dia mengamuk di seluruh dunia para kultivator. Bahkan Kixuan Zhenren pun tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa dia bisa mengalahkannya. King Fengli baru saja mendapatkan buah roh hati dan bersikap begitu arogan dan mendominasi. Akhirnya, seseorang yang bisa memberinya pelajaran muncul. Semua orang yang berkecimpung di sekitarnya asyik mengobrol. Baru saja, Li Qingfeng membunuh banyak praktisi kultivasi diri dan membuat banyak orang di sekitarnya marah. Namun, mereka hanya bisa menahan amarah karena Li Qingfeng terlalu kuat. Sekarang setelah monster tualis Hui muncul, sepertinya dia sedang mengincar King Fengli. Orang-orang di sekitarnya merasa seperti karma akan menimpanya. Kakak Li, kau harus berhati-hati, kata Xianxianmu pelan ketika melihat monster tualis Hui pergi. Wajah cantik Xianxianmu dipenuhi ketegangan dan kekhawatiran. Namun, kekuatannya terbatas, dan ia tidak sebanding dengan monster tualis Hui. Dia tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menyeret Lili, bahkan jika dia ingin membantu. Itu karena monster tualis Hui terlalu kuat dan bisa membunuhnya dengan satu jari. Pada saat ini, di sebuah gua di lembah naga harimau, King Fengli telah menyembuhkan luka-luka Yao Linger dan membawanya keluar dari gua. Saat King Fengli berjalan keluar gua, dia melihat ekspresi serius di wajah anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan Taois gemuk. Apa yang terjadi, Dogi? Kenapa kamu begitu gugup? Tanya Li Qingfeng mengerutkan kening. Anak anjing hitam melihat King Feng telah keluar dan bertanya, kamu menyelamatkan Yao Linger. Lili memutar matanya dan bertanya, bukankah ini omong kosong? Yao Linger berdiri tepat di sampingku. Anak anjing hitam mengangguk dan berkata, sempurna. Ayo cepat pergi dari sini. Aku merasakan aura kuat mendekati kita. Kalau tidak salah, itu aura monster tualis Hui. Apa? Monster tualis Hui sedang mendekati lokasi kita. Li Qingfeng panik ketika mendengar kata-kata anak anjing hitam. Lili tahu bahwa anak anjing hitam tidak akan salah karena hidungnya sangat tajam. Ia bisa mengingat aura dan aroma seseorang selama ia pernah menciumnya sekali. Selama jaraknya dekat, Black Puppy bisa merasakan aroma dan aura lawan. Ia pasti tahu jika ada lawan yang mendekatinya. Li Qingfeng tahu bahwa monster tualis Hui menyimpan dendam padanya dan ingin membunuhnya karena dia telah memberinya pelajaran terakhir kali. Terakhir kali, Taois gemuk itu menyelamatkannya. Li Qingfeng masih menaruh harapan pada Taois gemuk itu kali ini juga. Li Qingshan berbalik dan bertanya kepada Taois gemuk itu, apakah kamu punya cara untuk mengalahkan monster tualis Hui? Taois gemuk itu menggelengkan kepalanya dan berkata, monster tualis Hui berada di alam kaisar roh tingkat ke-8 terakhir kali kita melihatnya. Harta spiritualku hanya bisa menekannya sementara. Mustahil untuk mengalahkannya. Ayo cepat pergi dari sini. Lili merasa muram. Ia mengira Taois gemuk itu memiliki semacam harta spiritual yang tak terkalahkan. Akan lebih baik jika harta itu bisa mengalahkan monster tualis Hui, dan lebih baik lagi jika bisa membunuhnya. Namun, sepertinya mereka hanya bisa melarikan diri sekarang. Kau mau kabur? Bisa. Aku sudah di sini. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari jarak 1000 meter. Suaranya begitu keras hingga mengguncang langit dan bumi, menggema di seluruh lembah. Binatang-binatang iblis di sekitar mulai merangkak di tanah dan gemetar ketika mendengar suara yang kuat itu. Mereka tidak berani melarikan diri karena kekuatan di dalamnya terlalu kuat. Sungai sonik raksasa ditembakkan dari jarak 1000 meter, seluruhnya terdiri dari gelombang suara. Sungai itu panjangnya beberapa ribu meter, melintasi seluruh ruang di antara mereka, dan mengalir langsung ke jiwa-jiwa King Feng dan yang lainnya. Lili panik, raut wajahnya langsung berubah serius. Ia tahu bahwa di dalam kelompok, energi spiritualnya adalah yang terkuat, jadi ia harus melindungi semua orang. Raungan ketiga, Tornado. Lili membuka mulutnya, menyalurkan energi spiritual dalam pikirannya, dan menggunakan raungan ketiga raungan singa. Itu adalah raungan terkuat yang pernah ia pelajari, dan ia menggunakannya untuk menangkis semua orang. Jauh di dalam ruang pikiran Lili, terbentuklah 3 singa emas. Ketiga singa sonik emas itu melesat dari 3 arah, membentuk 3 tornado dan melesat menuju sungai sonik raksasa. Gemuruh. Tornado yang dibentuk oleh singa sonik dan lautan sonik bertabrakan di udara, menghasilkan suara gemuruh yang keras. Itu adalah suara gegar otak sonik, memecah udara dan menghancurkan angkasa. Deng deng deng. Tubuh King Fengli mundur 3 langkah saat wajahnya memucat, dan dia meludahkan seteguk darah. Lili sama sekali tidak menyangka monster tualis Hui tahu tentang serangan spiritual dan ternyata sekuat miliknya. Tanpa diduga, sungai sonik raksasa menghancurkan tornadonya dan melukainya.
Untungnya, energi spiritual Lily sudah setingkat kaisar dan ia memiliki batu giling hitam putih, harta spiritual yang kuat, di ruang pikirannya. Kalau tidak, ia akan terluka parah dan semangatnya akan hancur. Meskipun King Feng Li terluka, dia masih dapat menghalangi sungai Sonic raksasa dan mencegah yang lain terluka. Apa yang terjadi padamu, Li King Feng? Apa kau baik-baik saja? Melihat wajah pucat Li King Feng, Yao Linger bertanya dengan khawatir. Li Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, serangan Sonic Monster Tualis Hui terlalu kuat. Aku tidak bisa melawannya, begitu pula kalian. Ayo kita lari sekarang juga. Setelah berbicara, Li King Feng meraih tangan Yao Linger dan berlari secepat kilat. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit mengikutinya dari dekat dan berlari ke depan. Hei, kalian, tunggu aku. Kenapa kalian begitu tidak setia? Aku baru saja menyelamatkan kalian semua. Melihat orang-orang itu tiba-tiba melarikan diri, Taois gemuk itu berteriak di belakang dengan kesal. Dia lalu menghentakkan kaki ke tanah dengan kuat, lalu melontarkan tubuhnya ke atas, dan berlari cepat ke depan. Untungnya, mereka masih berjarak 1000 meter dari monster Tualis Hui, yang memberi mereka kesempatan untuk kabur. Jika mereka lebih dekat, mereka bahkan tidak akan punya kesempatan untuk lari. Sungai Sonic raksasa, teriak monster Tualis Hui ke arah jembatan air di udara. Serangan spiritual di ruang pikirannya terbentuk dan menyerbu ke arah Lily dan yang lainnya. Li King Feng membuka mulutnya dan berteriak lagi, raungan ketiga, tornado. Tornado tersebut membentuk 3 singa emas dan bertabrakan dengan gigantic Sonic River. Tornado raungan ketiga milik Li King Feng sama sekali tidak sebanding. Tubuhnya terlempar akibat tabrakan dan ia memuntahkan seteguk darah. Bab 1426. Dikejar monster Tualis Hui. Li Feng terluka dan mulai melambat. Jarak antara dirinya dan monster Tualis Hui telah berkurang dari 1000 meter menjadi 800 meter. Pada tingkat ini, monster Tualis Hui hanya perlu menyerang 4 kali lagi untuk mengejar King Feng Li. Li King Feng mengerutkan kening karena ia merasakan keberadaan monster Tualis Hui dan Xiao Gui di belakangnya, dan tahu mereka semakin dekat. Dengan kecepatan seperti ini, mereka akan menyusulnya dalam 10 menit. King Feng Li tahu bahwa monster Tualis Hui ingin membunuhnya tetapi tidak dengan Linger Yao, anak anjing hitam, dan yang lainnya. Li King Feng berkata kepada Yao Linger, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan Taois gemuk itu, aku akan berpisah dari kalian. Pergilah ke arah yang berbeda. Kalian hanya bisa lolos dengan cara ini. Linger Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tidak akan kabur sendirian. Kalau aku lari, aku ikut denganmu. Linger Yao, ini bukan saatnya untuk melakukan apa yang kau inginkan. Kita harus berpisah. Kau akan mati jika bersamaku, dan berpisah akan meninggalkan kita semua dengan harapan untuk bertahan hidup. Kau harus percaya bahwa aku tidak akan mati semudah itu. Bahkan neraka pun tidak bisa membunuhku, apalagi monster Tualis Hui, kata Li King Feng kepada Linger Yao dengan penuh tekad. Anak anjing hitam mengibaskan ekornya dan berkata, Linger Yao, jangan cerewet. Ayo ikut kami ke arah lain. Li King Feng akan baik-baik saja. Orang lain tidak tahu seberapa kuatnya Li Feng, tetapi si anak anjing hitam tidak bisa lebih memahaminya. Dia masih belum menggunakan api emas. Sekali dia menggunakannya, dia pasti bisa melukai monster Tualis Hui dengan parah. Atas bujukan anak anjing hitam dan ular pemakan langit, Linger Yao memutuskan untuk berpisah. Taois gemuk, tolong tetaplah bersama Linger Yao dan lindungi dia untukku. Aku berhutang budi padamu untuk ini, Li King Feng meminta bantuan Taois gemuk. Taois gemuk itu mengangguk dan berkata, jangan khawatir. Aku masih punya banyak harta spiritual. Meskipun aku tidak bisa mengalahkan monster Tualis Hui, itu sudah cukup untuk melindungi Linger Yao. Li King Feng mengucapkan terima kasih kepada Taois gemuk itu. Ia tahu asal-usul Taois gemuk itu masih misteri. Ia memiliki banyak harta spiritual, dan semuanya sangat kuat. Tidak akan menjadi masalah jika ia memastikan keselamatan Yao Linger. Li Feng menoleh dan berteriak keras kepada monster Tualis Hui yang masih mengejarnya, monster Tualis Hui, dasar orang tua bodoh. Orang tua bodoh yang sudah berumur ratusan tahun ini malah mengejar pemuda sepertiku yang baru berusia 20-an tahun. Sungguh memalukan. Orang tua tak tahu malu. Mendengar hinaan dari Li King Feng, monster Tualis Hui menjadi murka dan berkata dengan keras, Li King Feng, lebih baik kau jangan sampai tertangkap olehku hari ini. Kalau sampai tertangkap, aku akan memotongmu berkeping-keping dan membuatmu berharap mati. Li King Feng tertawa, menunjuk monster Tualis Hui, dan mengumpat dengan arogan, dasar orang tua bodoh, Kasim tua, orang tua tak tahu malu. Kalau bisa, tangkap aku dengan sekuat tenaga. Kalau tidak, kaulah Kasimnya. Tepat setelah mengatakan itu, Li King Feng berbalik dan berlari ke utara. Ia berpisah dengan Yao Linger dan yang lainnya, yang berlari ke selatan. Monster Tualis Hui melirik ke arah di mana King Feng Li dan Linger Yao berlari dan pergi ke utara, arah di mana King Feng Li melarikan diri, tanpa keraguan.
Karena kali ini, Li Qingfeng adalah target monster tua Li Shui. Dia harus membunuh Li Qingfeng. Namun, monster tua Li Shui tidak berencana melepaskan Yao Linger dan yang lainnya karena dia bisa saja membunuh Li Qingfeng tanpa kehadiran Yao Linger, Taois gemuk itu, dan yang lainnya. Xiao Gui, kejar Linger Yao, Taois gendut itu, dan kedua monster iblis itu. Kau harus membunuh mereka semua, perintah monster tua Li Shui kepada Xiao Gui. Xiao Gui mengangguk dan berkata, jangan khawatir, senior monster tua Li Shui. Aku pasti akan membunuh Linger Yao. Siu. Tubuh Xiao Gui melambung ke langit, berubah menjadi anak panah yang tajam, dan mengejar Linger Yao dan yang lainnya ke arah selatan. Monster tua Li Shui melambaikan tangan kanannya dan membangun jembatan air di udara. Kakinya menginjak jembatan air dan ia mengejar Li Qingfeng ke utara. Li Lifeng bisa merasakan niat membunuh terpancar dari monster tua Li Shui, yang mendekat dari belakangnya. Ia panik dan menyalurkan esensi vital ke dalam tubuhnya. Ia menggunakan teknik gerakannya dan tubuhnya berubah menjadi naga, bagaikan naga dewa yang melesat di udara. Meskipun kecepatan Lili sangat tinggi, ia hanya berada di alam kaisar roh setengah langkah dan kekuatannya terbatas. Oleh karena itu, jarak antara monster tua Li Shui dan dirinya semakin mengecil, mulai dari 1000 meter menjadi 800 meter, 700 meter, 600 meter. Secara bertahap, jarak antara monster tua Li Shui dan Li Qingfeng semakin mengecil hingga hanya 100 meter. Jarak ini cukup dekat bagi para kultivator untuk menyerang. Monster tua Li Shui mengerutkan kening, tangan kanannya terulur tiba-tiba saat dia menyalurkan saripati vital berjenis air dan menembakkan pedang yang terbentuk dari air ke arah Qingfeng. Pedang air itu sangat kuat. Begitu muncul, pedang itu langsung melubangi dinding dimensi hingga seukuran tangki air. Kecepatan pedang air itu bagaikan sambaran petir, tiba di depan Qingfeng Li dalam sekejap. Li panik dan tak bisa ragu. Ia bergegas mengaktifkan teknik tubuh api penyucian fana, dan tubuhnya mulai memancarkan cahaya keemasan, membuatnya tampak seperti patung emas. Li Qingfeng tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan menggunakan jurus ke-6, tinju neraka cekik. Sebuah tinju hitam raksasa dengan campuran cahaya keemasan muncul dari kehampaan, menghantam pedang air, menimbulkan suara ledakan. Peng! Tubuh Lili terhantam dan ia terpental. Wajahnya memucat saat ia membuka mulut dan memuntahkan seteguk darah. Meskipun jurus ke-6 tinju neraka cekik milik Li Qingshan sangat kuat, ia memiliki esensi vital yang terbatas. Kekuatan yang bisa ia gunakan hanya 1/10 dari jurus ke-6 tinju neraka cekik, dan itulah mengapa ia bukan tandingan monster tua Li Shui. Kalau saja Qingfeng Li juga berada di alam kaisar roh tingkat ke-8, pukulan ke-6 dari tinju neraka mencekik pasti bisa membunuh monster tua Li Shui. Setelah Lili terluka, ia bahkan tidak menoleh ke belakang dan langsung berlari dengan liar. Monster tua Li Shui berdiri di udara, melangkah di atas jembatan air, dan mengejar Li Sifeng dengan santai, seolah-olah ia seekor kucing yang sedang bermain-main dengan tikus. Dari sudut pandang monster tua Li Shui, Lili hanya meronta-ronta seperti tikus yang tak tahu harus kemana dan tak bisa bersembunyi. Pada akhirnya, Li akan dibunuh olehnya. Monster tua Li Shui senang mempermainkan Qingfeng Li, membuatnya mengalami kengerian dan kepanikan sebelum meninggal. Saat Qingfeng Li melarikan diri, dia melihat banyak kultivator mencari lencana kepala di hutan dan pegunungan di bawah. Para kultivator itu terkejut dan bingung ketika mereka melihat Qingfeng Li melarikan diri seolah-olah tidak ada hari esok. Lihat, teman-teman. Bukankah itu Li Qingfeng? Dia salah satu master terbaik di dunia kultivator diri dan nomor 1 di antara generasi muda. Kenapa sekarang dia terlihat seperti anjing liar? Apa kau buta? Tidakkah kau lihat ada yang mengincar Li Qingfeng? Siapa yang mengejar Li Qingfeng? Kok bisa sekuat ini? Bab 1427. Jembatan Es Sein. Qingfeng Li mengerutkan kening karena dia terganggu oleh percakapan yang didengarnya di bawahnya. Saat itu, Lili sedang melarikan diri, dan orang-orang ini masih mengolok-oloknya. Biasanya, jika para praktisi kultivasi ini berani mengejek Lili, ia akan menamparkan mereka hingga menjadi potongan daging cincang. Aku harus kabur sekarang, jadi aku tidak akan berurusan dengan kalian. Aku akan mencari kesempatan untuk balas dendam di masa depan. Lili melirik para kultivator di bawah. Ia melangkah ke udara dengan kuat sambil terbang dan mulai melarikan diri lagi. Li Qingfeng kini mengerti bahwa monster tua Li Shui di belakangnya hanya mempermainkannya. Monster tua Li Shui tidak ingin langsung membunuhnya. Sebaliknya, ia terus menyerangnya. Mungkin saja ia ingin menangkap Li Qingfeng hidup-hidup dan memotong-motong tubuhnya. Qingfeng Li terus melarikan diri karena monster tua Li Shui tidak ingin membunuhnya dalam satu tembakan. Rute pelariannya sangat berantakan karena dia hanya berada di sini beberapa kali dan tidak familiar dengan lembah naga harimau. Dia datang ke sini terakhir kali untuk mencari ramuan dan menemui permaisuri merak iblis yang legendaris. Lili tiba-tiba teringat permaisuri merak iblis. Ia menepuk dahinya dan berpikir, aduh, aku lupa permaisuri merak iblis.
Aku bisa membawa monster tua Li Shui ke tempatnya dan menyuruhnya membunuhnya. Li Qingfeng tiba-tiba berbalik ke selatan. Gunung Naga Harimau di selatan adalah tempat tinggal permaisuri merak iblis. Monster tua Li Shui tertawa dingin ketika melihat Li Feng berbalik dan melarikan diri ke arah yang berbeda. Ia tahu bahwa bahkan jika Li Feng berubah arah, ia tidak akan bisa lolos dari jangkauannya. Monster tua Li Shui menembakkan pedang air lainnya, yang menggores udara dan berbenturan dengan tinju King Feng Li, membuatnya terpental. Meskipun King Feng Li memiliki tubuh api penyucian fana dan tubuhnya sekuat dinding besi, kulitnya masih hancur dan tulang serta ototnya terekspos. King Feng Li menahan rasa sakit di tubuhnya, dan dia mulai berlari lagi. Monster tua Li Shui terus menembakkan pedang air dan menyerang King Feng Li. Li harus berlari dan melawan serangan monster tua Li Shui. Tubuhnya sudah penuh goresan, pakaiannya berlubang, dan ada banyak luka serta darah di sekujur tubuhnya. Namun, Li King Feng sama sekali tidak takut. Ia terus menuju ke lokasi permaisuri merak iblis karena ia tahu ia akan aman sesampainya di sana. Li King Feng memiliki banyak angan-angan, namun, monster tua Li Shui tidak memberinya kesempatan. Ketika Li King Feng berlari ke tebing langit hitam, monster tua Li Shui menghalangi jalannya. Kau sudah lama berlari, Li King Feng. Kau tidak perlu berlari lagi. Aku juga sudah muak, jadi aku akan memotongmu berkeping-keping sekarang. Monster tua Li Shui bergerak sangat cepat, saat ia melangkah di jembatan air dan menghalangi Li King Feng, mencegahnya melarikan diri lagi. Li King Feng ketakutan dan menatap monster tua Li Shui di depannya. Ada cahaya biru di mata Li King Feng. Awalnya, Li King Feng ingin pergi ke lokasi permaisuri merak iblis dan membebaskannya, karena permaisuri berkata begitu Li King Feng berada di alam kaisar roh, ia akan bisa menyelamatkannya dari gunung. Namun, kini mustahil karena monster tua Li Shui menghalanginya. Li berdiri di tepi tebing. Tebing itu sangat besar, kedalamannya sekitar 1000 meter. Di bawahnya terdapat dasar tebing yang tak berujung dan tak terlihat. Dari dasar tebing langit hitam, terdengar auman dahsyat binatang buas. Hanya dengan merasakan energi dahsyat itu saja, Li King Feng sudah gemetar. Karena monster tua Li Shui merasakan energi di bawah tebing, ia ingin membunuh Li. Jika tidak, bahkan jika ia ingin membunuh Li begitu binatang buas itu muncul, ia tidak akan punya kesempatan. Kau ingin membunuhku, orang tua bangka, tapi aku juga tidak akan membiarkanmu begitu saja, kata Li Qingshan sambil tertawa dingin kepada monster tua Li Shui. Kemarahan muncul di mata monster tua Li Shui saat dia mendengar kata-kata King Feng Li. King Feng Li, aku adalah seorang master di alam kaisar roh tingkat ke-8. Beraninya kau mengatakan ini padaku. Aku harus mencabut uratmu, mengupas kulitmu, dan membuatmu mati kesakitan. Monster tua Li Shui sangat brutal. Ia menatap Li King Feng dengan marah, ingin mencabut uratnya dan mengupas kulitnya secara langsung. Li Feng tertawa dingin. Dia sangat membenci monster tua Li Shui. Monster tua Li Shui sangat terkenal di dunia kultivasi Huaxia. Hanya sedikit orang yang bisa menjadi lawannya karena kekuatannya yang dahsyat. Namun, ia selalu mengincar anak muda dan junior dengan statusnya yang lebih tua dan kemampuannya yang dahsyat. Li King Feng jelas tidak tahan dengan si tua bangka ini. King Feng Li menyalurkan api emas di tubuhnya dan mengumpulkannya di jari telunjuk kanannya. Api keemasan bergerak naik turun di jari telunjuk kanan Li seperti kupu-kupu yang menari-nari. Namun, bagian terdalam api telah mencapai 7000 derajat Celcius. Udara di sekitarnya meleleh menjadi ketiadaan. Api emas. Kau memiliki api emas Sein emas. Monster tua Li Shui terkejut ketika melihat api emas di jari telunjuk Li. Sebagai monster tua yang telah hidup selama beberapa ratus tahun di dunia kultivasi diri Huaxia, monster tua Li Shui mengetahui keberadaan api emas. Ia pernah melihatnya dalam sebuah teks kuno. Api emas ini mencapai suhu tinggi dan merupakan api yang digunakan oleh orang suci emas di zaman kuno. Sang santo emas terkenal di bumi karena api emasnya, dan ia bahkan telah membunuh para santo yang menyerbu dari pesawat asing dan planet asing. Ada banyak sekali api di alam semesta, dan setiap jenisnya sangat kuat. Kita bisa melihat betapa menakutkannya api emas karena ia termasuk dalam 100 api teratas. Meskipun api emas itu sangat mengerikan, monster tua Li Shui tidak takut padanya karena dia juga memiliki harta karun tertinggi, yaitu jembatan es orang suci. Jembatan es Santo juga merupakan harta spiritual milik Santo utama yang tak terkalahkan dari era kuno. Monster tua Li Shui langsung mengeluarkan jembatan esnya dari cincin interspatial. Jembatan es ini sama dengan jembatan air di bawah monster tua Li Shui. Keduanya dipadatkan oleh esensi vital berjenis air. Namun, yang di bawahnya adalah air asli, dan yang di tangannya terbuat dari es. Jembatan es itu berbentuk seperti lengkungan dan panjangnya sekitar 20 cm. Energi sedingin es yang kuat dilepaskan dari dalamnya. Di permukaan jembatan, terdapat aksara segel putih yang mengalir dan berputar-putar. Itu adalah aksara jimat elemen air dan es Dao Surgawi, salah satu aksara jimat asli dari 5 elemen.
King Feng Li merasakan dingin yang menusuk dari jembatan es, yang membuat lapisan es mulai terbentuk di kulitnya. Jiwa Li King Feng pun bergetar. Jembatan ini terlalu dingin, sangat bertolak belakang dengan api emasnya. Bab 1428. Melompat ke tebing langit hitam. Wajah King Feng Li menegang karena dia tidak menyangka monster tua Li Shui memiliki harta spiritual yang sebanding dengannya dari seorang suci di zaman kuno. Aku harus melihat apakah jembatan es Seinmu lebih baik atau api emasku, pikir King Feng Li dalam hati. Api emas, bakar dia sampai mati, teriak Li Qingshan sambil tiba-tiba mengulurkan jarinya dan mulai mengendalikan api emas itu. Api emas membakar udara dan membakar abis ruang itu hingga tak bernyawa. Api itu berubah menjadi bola api raksasa yang menyala-nyala dan mengarah ke monster tua Li Shui. Monster tua Li Shui tidak peduli karena dia mengendalikan jembatan es orang suci, melemparkannya ke depannya, dan mengubahnya menjadi jembatan es raksasa. Jembatan es menghantam api emas dan mengeluarkan suara ledakan. Meskipun api dapat melelehkan es juga dapat memadamkan api jika kekuatannya sangat besar. Dua kekuatan energi bertabrakan di udara dan menyebabkan ledakan. Sebuah lubang hitam raksasa muncul di udara dan pecahan dimensi yang tak terhitung jumlahnya berputar di dalamnya. King Feng Li ketakutan karena dia tidak menyangka jembatan es lawan begitu kuat dan mampu menghalangi api emasnya. King Feng Li, meskipun api emasmu berasal dari Sein emas dan terkenal di seluruh dunia, jembatan esku juga bukan sesuatu yang sederhana. Itu adalah harta spiritual Sein jembatan es dan tidak lebih lemah dari api emasmu. Monster tua Li Shui memandang Li King Feng dan tertawa mengejek. Sebagai master tertinggi dunia pengembangan diri Huaxia beberapa ratus tahun yang lalu, monster tua Li Shui tahu bahwa gunung, sungai, dan gua akan menyembunyikan harta karun. Monster tua Li Shui telah mendapatkan informasi dalam literatur kuno, lalu dia pergi ke dasar sungai besar dan memperoleh jembatan es orang suci ini. Deng 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 deng. Tubuh Li Li terdorong mundur belasan langkah. Mulutnya terbuka dan ia memuntahkan seteguk darah lagi. Dia tersambar kekuatan pantulan jembatan es dan api emas di tangannya kembali masuk ke dalam tubuhnya juga. Li King Feng mempelajari teknik kaisar api dan mampu mengendalikan api dengan mahir. Namun, karena kekuatan api emas yang dahsyat, ia hanya bisa menembakkan 3 sinar per hari, padahal ia sudah menembakkan 2. Ada kesempatan terakhir, tetapi Li King Feng tidak memanfaatkannya. Itu karena Li King Feng tahu bahwa ia tidak akan mampu menaklukkan jembatan es bahkan dengan api emas. Jika hasilnya akan seperti ini, lalu mengapa ia harus melakukannya? Kaisar Malam Kegelapan Senior, apa yang harus aku lakukan? Li King Feng mengirimkan transmisi suara kepada Kaisar Malam Kegelapan di dalam pedang. Pada titik ini, Li Li telah menggunakan semua teknik kultivasi, harta spiritual, dan senjatanya, tetapi ia masih belum bisa mengalahkan monster tua Li Shui. Oleh karena itu, ia harus meminta bantuan Kaisar Malam Kegelapan. King Feng Li yakin bahwa orang suci kuno seperti Kaisar Malam Kegelapan seharusnya masih memiliki beberapa cara dalam menghadapi monster tua Li Shui, meskipun dia hanyalah jiwa yang terfragmentasi. Kaisar Malam Kegelapan berkata kepada Li King Feng melalui transmisi suara, "Si kecil, kekuatan monster tua Li Shui terlalu kuat. Dia berada di alam Kaisar Roh tingkat 8. Dengan jembatan es Sein-nya, dia bisa menandingi kekuatan tempur Kaisar Roh tingkat 9 atau lebih tinggi. Aku hanyalah pecahan jiwa saat ini dan aku juga tidak bisa melawannya." Li King Feng panik ketika mendengar Kaisar Malam Kegelapan. Ia ingin mengandalkan Kaisar Malam Kegelapan untuk membantunya mengalahkan monster tua Li Shui. Namun, dilihat dari situasinya saat ini, kemungkinannya sangat kecil. Li bertanya kepada jiwa naga api di ruang pikirannya dan berharap ia bisa membantu. Namun, jiwa naga api juga memberitahu Li bahwa ia bukanlah tandingan monster tua Li Shui. Sebenarnya, alasan jiwa naga api tidak sebanding dengan monster tua Li Shui adalah karena jembatan es Sein. Jembatan es Sein itu terlalu kuat. King Feng Li tidak menyerah dan mengirimkan transmisi suara ke Kaisar Malam Kegelapan lagi. "Kaisar Malam Kegelapan Senior, apa yang harus aku lakukan dalam situasi seperti ini?" Kaisar Malam Kegelapan tahu bahwa ia sudah tamat dan tak ada solusi untuk ini. "Si kecil, aku punya solusi dan itu satu-satunya jalan keluarmu juga. Lompat dari tebing sekarang juga." Kaisar Malam Kegelapan berpikir sejenak dan berkata kepada Li King Feng melalui transmisi suara. Li King Feng terdiam. Ia pikir Kaisar Malam Kegelapan pasti punya cara yang bagus, tetapi setelah semua penantian itu, pilihannya adalah melompat dari tebing. "Jangan khawatir, Li King Feng. Dengan naga api dan aku, kami pasti tidak akan membiarkanmu mati. Yang kami takutkan bukanlah monster tua Li Shui, melainkan jembatan es milik orang suci. Energi orang suci di jembatan itu dapat menekan kita," Kaisar Malam Kegelapan berkata kepada Li King Feng dan menjelaskan. Li tahu Kaisar Malam Kegelapan benar. Jika dia ingin selamat, dia harus melompat dari tebing. Li Feng tertawa dingin dan memaki monster tua Li Shui, "Dasar tua bangka. Kau sudah ratusan tahun dan masih mengejarku. Aku membencimu,
memandang rendah dirimu, dan merasa malu 10.000 kali lipat. Mendengar hinaan Lili Feng, wajah monster tua Lis Hui memucat. Ia sangat marah. Dia adalah salah satu senior terbaik di dunia pengembangan diri Huaxia. Tak seorang pun pernah menghinanya selama ratusan tahun ini. King Feng Li begitu berani menghina monster tua Lis Hui seperti ini. King Feng Li, dasar bajingan. Aku sudah memutuskan untuk membiarkanmu menderita selama 7 hari 7 malam, sementara aku perlahan-lahan mengupas daging dari tubuhmu. Monster tua Lis Hui mengancam dengan dingin. Monster tua Lis Hui merapal mantra dan mengayunkan jembatan es di tangannya menjadi jembatan es selebar beberapa ribu meter. Jembatan es itu membawa hawa dingin yang menusuk, atmosfer sedingin es, dan kekuatan yang tak terkalahkan, lalu bergerak menuju Lili. Udara meledak dan ruang angkasa hancur dimanapun jembatan es itu berada. Banyak pusaran hitam muncul. Pecahan-pecahan ruang angkasa tersebar di mana-mana dan iblis-iblis di dalamnya pun terungkap. Monster tua Lis Hui ingin membunuh King Feng Li, tetapi itu mustahil. Aku lebih baik bunuh diri daripada mati di tanganmu, teriak Li King Feng pada monster tua Lis Hui dan melompat dari tebing. Tebing itu panjangnya ribuan meter dan ada kabut merah di bawahnya. Setelah Lili melompat, angin menderu di samping telinganya, membawa udara hangat. Di bawah tebing itu terasa panas tak terduga. Dunia itu bagaikan dunia api yang berkobar, dan ia sudah bisa merasakan panas yang menyengat. Untungnya, Lili berlatih esensi vital elemen api dan teknik tubuh api penyucian fana. Kulitnya telah dimurnikan di dalam lava dan juga tersambar petir. Biasanya, ia bisa menahan panas, tetapi ia berkeringat deras dengan luka yang menganga. Itu karena dasar tebingnya terlalu panas. Suhunya pasti lebih dari 7.000 derajat Celcius. Jika suhunya tidak mencapai 7.000 derajat Celcius, api kemasan di dalam tubuh Li Qingshan pasti bisa menahannya. Namun, jika suhunya di atas 7.000 derajat Celcius, kulit Li Qingshan tidak akan mampu menahannya. Bab 1429. Sungai Magma. Setelah mendengar kata-kata monster tua Lis Hui di atasnya, Li Qingshan mendongak dan menyadari bahwa lawannya juga akan melompat. Ekspresinya langsung berubah. Sialan orang tua ini, pikirnya, aku tak percaya dia tak akan melepaskanku begitu saja bahkan saat aku hendak terjun dari tebing. Apa dia berencana mencabik-cabikku? Ekspresi monster tua Lis Hui berubah dingin saat dia melihat King Feng Li melompat dari tebing di bawahnya. King Feng Li bodoh, melompat dari tebing tidak akan membantumu. Aku akan melompat mengejarmu dan membunuhmu juga, teriak monster tua Lis Hui dan melompat ke tebing mengejarnya. Celepuk. Tubuh King Feng Li terbanting keras ke tebing dan dia langsung melolong kesakitan. Sungai itu panjang, biasanya jatuh ke sungai tidak akan membuatnya begitu kesakitan, mengingat ia sudah setengah langkah memasuki alam kaisar roh. Tubuhnya sekeras batu dan praktis tak terkalahkan. Namun, sungai ini luar biasa panasnya, sekitar 8.000 derajat Fahrenheit. Suhu tersebut melelehkan seluruh pakaian Li dan membakar kulitnya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam sungai magma. Lahar merah panas mengalir di sekelilingnya seperti ombak besar di lautan. Sialan, aku tak percaya. Ini danau magma bawah tanah, aku pasti akan mati sekarang. Li Qingfeng mengerutkan kening dan mengumpat dalam hati. Ia pikir itu sungai biasa, siapa sangka ada sungai magma tersembunyi di bawah sini. Ini bukan danau magma biasa, melainkan sungai magma Gunung Naga Harimau. Gunung Naga Harimau merupakan salah satu dari 5 gunung agung sejak zaman kuno, bersama dengan Gunung Kunlun, Gunung Langit, dan Gunung Naga Dewa Laut Timur. Sungai magma bawah tanah yang membara ini digunakan oleh orang-orang suci dan orang-orang abadi di zaman kuno untuk mengolah ramuan ajaib, bayangkan saja kekuatan yang dimiliki danau ini. Bukan saja sungai magma membuat King Feng Li ketakutan setengah mati, binatang buas yang ada di dalam sungai itu mungkin bahkan lebih mengerikan. Ia mendongak dan melihat seekor naga magma raksasa dengan panjang setidaknya 3.000 meter di depannya. Naga itu melahap lava dengan mulutnya yang besar sambil menjelajahi magma. Itu sebenarnya naga magma, salah satu binatang buas kuno yang hebat. Li Qingfeng menatap naga itu dengan ketakutan di matanya. Naga magma adalah salah satu dari 10 binatang buas besar di bumi kuno, dan seperti Qiongqi, ia adalah binatang super, yang berarti hampir tidak ada seorang pun antara langit dan bumi yang dapat mengalahkannya. Tak pernah terpikirkan oleh Lili dari Li Qingfeng bahwa ia akan melihat seekor binatang purba di dalam sungai magma Gunung Naga Harimau. Betapa sialnya seseorang, ya. Naga magma membuka mulut besarnya dengan penuh harap, bersiap menelan King Feng Li. Mata Li Qingfeng dipenuhi kengerian untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Lawannya adalah salah satu dari 10 binatang buas di zaman kuno, dan saat ini, ia bukanlah tandingan naga itu. Terlebih lagi, tubuhnya terluka, dan ia masih terjebak di dalam sungai magma. Tepat saat naga itu hendak menelannya, seberkas energi pedang air melesat ke arah mereka. Awalnya diarahkan ke Lili, pedang itu meleset karena jarak dan secara tidak sengaja mengenai naga magma. Ledakan. Pedang air itu kuat,
tetapi menguap begitu menyentuh tubuh naga. Terkena pedang, sang naga magma menjerit marah. Ia adalah salah satu dari 10 binatang buas, dan tak seorang pun berani menyerangnya. Sang naga memutuskan akan mencabik-cabik siapapun yang menyerangnya. Sang naga mendongak dan melihat sesepuh yang telah menembakkan pedang air. Sang sesepuh berjalan ke arah mereka di atas jembatan yang terbuat dari air. Terbakar amarah, naga magma itu membuka mulutnya dan menyemburkan semburan lava ke arah sesepuh di jembatan air. Wajah monster tua Li Shui berubah pucat saat dia melihat pilar lava yang datang. Ada danau lava di bawah tebing, dan naga magma di dalam danau. Monster tua Li Shui dengan cepat melambaikan telapak tangannya untuk menciptakan tabir cahaya pelindung raksasa sehingga ia dapat mempertahankan diri terhadap lahar. Namun, suhu sungai magma terlalu tinggi, dan ia gagal melindungi diri. Selubung cahaya tipe air langsung tertembus, melemparkan tubuhnya keluar. Ia membuka mulut dan memuntahkan banyak darah. Sialan kau manusia, beraninya kau menyerangku diam-diam dengan pedang airmu. Siap mati. Dengan teriakan keras, naga magma itu kembali menyemburkan semburan lava tepat ke arah monster tua Li Shui. Setelah terbiasa dengan lava, monster tua Li Shui tahu lebih baik daripada menggunakan pertahanan tipe air lagi untuk kedua kalinya. Ia akan menggunakan jembatan es Sein sebagai gantinya. Monster tua Li Shui menciptakan jembatan es sepanjang lebih dari 1000 meter. Dengan mantra jimat es yang bersinar di jembatan, ia menciptakan formasi pertahanan yang kuat, menangkal semua lava. Monster tua Li Shui ingin melarikan diri, tetapi tentu saja naga magma tidak mengizinkannya. Ia terus menyerangnya dengan lava. Ketakutan, monster tua Li Shui tidak punya pilihan selain terus melawan naga dengan jembatan es orang suci. King Feng Li, yang masih terjebak di sungai magma, merasakan sedikit kelegaan saat melihat dua penguasa maha kuasa bertarung satu sama lain. Mereka berdua idiot. Sebagai salah satu dari 10 binatang buas di bumi purba, naga magma itu luar biasa kuat, tetapi ia masih terjebak di sungai magma. Di sisi lain, monster tua Li Shui adalah seorang master tertinggi di dunia pengembangan diri, dan memiliki jembatan es Sein. Tentu saja, ia juga sangat kuat, tetapi ia tidak dapat lolos dari serangan naga magma. Untuk saat ini, mereka berdua terus saling serang, tak ada yang mampu mengalahkan satu sama lain. Tetangga yang tidak bisa sepakat akan kalah dari pihak ketiga. Semangat menyala di matanya saat Li Qingfeng memutuskan untuk melarikan diri selama pertempuran mereka. King Feng Li menahan napas dan tidak membiarkan dirinya mengeluarkan suara apapun agar tidak membuat naga magma di sebelahnya waspada. Ia perlahan tenggelam ke dalam sungai magma. Lava membakar dan meninggalkan luka-luka di sekujur tubuhnya, ia merasa seperti sedang dimasak. Lili menggertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya, menahan rasa sakit yang menjalar di sekujur tubuhnya. Kemudian, ia mulai berenang ke arah timur sungai, arah yang berlawanan dengan naga magma. Bab 1430. Ikan roh api. Suhu lavanya terlalu tinggi, membakar kulit King Feng Li hingga hancur dan membuatnya kesakitan dan menderita. Ia merasa seperti seekor kepiting yang dimasak perlahan sampai mati, sebentar lagi, pikirnya, ia akan siap disajikan. Lengan dan kaki King Feng Li hangus merah, dan dia berbau seperti daging matang dari lahar. Syukurlah, King Feng berlatih tubuh api penyucian fana, sebuah teknik kultivasi tubuh yang memungkinkan tubuh para kultivator diri untuk akhirnya menjadi abadi, membuatnya sekuat logam. Kalau tidak, ia pasti sudah lama mati karena lava bersuhu 8000 derajat. Para pembudidaya mandiri lainnya akan langsung meleleh menjadi abu setelah terjatuh ke sungai ini. Berpikir cepat, King Feng Li menyadari bahwa meskipun seluruh tubuhnya kesakitan karena lahar, begitu dia mulai menyalurkan teknik tubuh penyucian fana, energi mistis muncul dari tubuhnya seolah-olah menyerap sebagian suhu dari sungai magma. Ekspresi wajah King Feng Li berubah menjadi kejutan yang menyenangkan saat menyadari hal ini. Ia tahu bahwa inti dari teknik tubuh api penyucian fana adalah menggunakan kekuatan luar untuk mengolah kekuatan sendiri. Ia pernah mandi di lava, tetapi itu hanyalah lava gunung berapi biasa, suhunya tidak lebih dari 3000 derajat. Namun, suhu sungai magma ini mencapai 8000 derajat. Dia juga menyadari bahwa bukan hanya tubuhnya saja yang menyerap suhu lava tersebut. Golden Flame di dalam dirinya juga menyerap sebanyak yang dia mampu. Api emas milik King Feng Li dapat mencapai 7000 derajat, sekarang sudah naik 100 derajat. Bersemangat, dia tahu bahwa Golden Flame mungkin akan segera melampaui 8000 derajat. Namun kegembiraannya segera sirna saat ia melihat makhluk buas lainnya, yaitu ikan roh magma. Mungkin ada ribuan ikan yang berenang berkelompok di depan. Mereka berenang bola-balik di sungai magma dan melahap makanan apapun yang mereka temui. Setiap ikan tumbuh besar dengan meminum magma di dalam sungai dan tampak seperti terbuat dari api merah. Wajah King Feng Li menjadi pucat karena terkejut. Astaga! Kukira ikan hanya ada di air, bukan di lava. Kurasa aku selalu bisa belajar hal baru, gumam Li Qingfeng keras-keras. Roh naga api tiba-tiba bersuara keras di kepala Li Qingshan, cepat, lari.
Ikan magma ini tidak hanya minum lava, mereka juga memakan manusia dan orang yang berkultivasi sendiri. Mendengar kata-kata naga api, Li Qingfeng mengumpat, serius. Aku tak percaya mereka begitu tak tahu malu sampai memakan orang. Kenapa tidak minum saja lava dan selesai? Tidak mengherankan jika ikan ini ingin melahap King Feng Li. Pemimpin kawanan ikan itu panjangnya 2 meter, lebih tinggi dari kebanyakan orang. Sambil memancarkan api, ia menatap King Feng Li dengan keserakahan dan niat membunuh di matanya. Ada manusia lezat di sana, ayo kita makan, teriak pemimpin itu. Ikan roh magma telah dibudidayakan selama berabad-abad dan dianggap sebagai setan spiritual, sehingga mereka dapat berbicara dalam bahasa manusia. Desir. Ribuan ikan roh magma menuju ke arah King Feng Li, masing-masing menyemburkan api, sehingga mereka bisa membakarnya. Terkejut, Lili segera berenang ke arah berlawanan. Api menghantam tubuhnya dan merobek kulitnya, membuatnya menjerit tak terkendali dan darah mengucur deras. Sialan kalian makhluk, kalian bisa menyemburkan api. Benar-benar membuatku takut setengah mati. Li Qingfeng berbalik dan mengumpat ikan itu. Kemudian, ia mulai berenang menjauh dengan panik, karena ia melihat ikan-ikan itu tidak hanya menyemburkan api ke arahnya, tetapi juga menyemburkan lava dari mulut mereka. Marah, King Feng Li tidak percaya betapa beruntungnya dia akan menemukan ikan ini setelah nyaris selamat dari naga magma. Li Qingfeng adalah perenang yang cepat, tetapi secepat apapun ia berenang, ikan roh magma lebih cepat lagi. Ikan-ikan ini telah hidup di magma sepanjang hidup mereka dan mengenal segala sesuatu di dalam dan di sekitarnya. Beberapa ikan yang lebih cepat telah berenang mendekati Li Qingfeng. Jika kau ingin mati, aku akan membantumu, kata Li Qingshan kepada puluhan ikan yang berenang ke arahnya. Dalam sekejap, dia mengeluarkan pedang kaisar api dari cincin interspatialnya dan mengarahkan pergelangan tangan kanannya ke ikan roh magma di sampingnya. Semburan api tajam melesat dari pedang panjang Lili, memancarkan energi berbahaya. Pedang itu menciptakan jalur di dalam sungai, lalu menyerang puluhan ikan di sekitarnya, membelah mereka semua menjadi 2. Manusia terkutuk, beraninya kau membunuh orang-orangku. Aku akan melahapmu begitu aku menangkapmu, teriak pemimpin sekolah dengan marah setelah menyaksikan apa yang baru saja dilakukan Li Qingshan. Dasar ikan mutan, malunya kau tidak minum air dan malah minum lava. Li Qingfeng berbalik dan membalas serangan pemimpin itu. Kemudian, ia terus berenang maju, sementara ikan roh magma terus mengejarnya. Tiba-tiba, mata King Feng Li membeku saat melihat seorang wanita cantik di bawah danau magma. Saat mandi di dasar danau, ia tampak luar biasa cantik dan seksi, bak bunga mawar yang sedang mekar. Kulitnya seputih bunga salju, dan rambutnya semerah api yang membara. Tubuhnya melengkung sempurna di area yang tepat, dan dia memancarkan energi sepanas matahari. Saat sedang mandi, ia menyadari seorang pria sedang menuju ke arahnya. Dengan wajah cemberut, matanya memerah karena marah. Ada berbagai area di dalam danau magma, dengan monster-monster ganas yang sangat kuat yang menempati setiap wilayah. King Feng Li sekarang berada di wilayah tengah, ditempati oleh wanita cantik berambut merah ini. Mohon dukungan dari Om-Om Ante-Ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih.